Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudara, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Samsuddin Al-Hafiz. Video kali ini kita akan membongkar hakikat syahadat. Sekali lagi, kita akan membongkar hakikat syahadat. Saudara yang saya hormati, hakikat syahadat sangat penting di dalam Islam. Sangat penting di dalam Islam. Dalam ilmu tasawuf atau orang-orang tasawuf mengatakan seseorang muslim tidak tahu hakikat syahadat, tidak bisa disebut Islam. Bahasa kasarnya, belum Islam. Nauzubillah. Karena kunci Islam adalah syahadat. Itulah sebabnya dalam rukun Islam diawali dengan dua kalimat syahadat. Itu juga sebabnya orang-orang masuk Islam harus membaca dua kalimat syahadat, karena inilah kunci Islam. Tetapi dua kalimat syahadat tidak cukup untuk sekedar dibaca. Kita harus betul-betul memahami hakikat dua kalimat syahadat itu. Subhanallah. Sekali lagi, dua kalimat syahadat tidak sekedar dibaca, tidak sekedar diucapkan, tapi kita harus betul-betul menyaksikan. Jangan sampai kita bersaksi palsu, akhirnya kita disebut orang zalim, orang yang selalu bersaksi palsu disebut orang zalim. Nauzubillah. Saudara, inilah yang kita mau bahas di video kali ini. Tonton sampai habis, karena bagian akhir intinya pembahasan. Saudara, kita akan bongkar dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan kita urut dari awal kejadian kita supaya memahami jalannya. Saudara, perhatikan. Man arafa nafsahu
Faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri harus mengenal asal diri yang mula-mula dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, seperti sering kita bahas, ketika Tuhan ingin diketahui, ingin dikenal, maka Dia menjadikan makhluk dari zatnya itu sendiri. Bagaimana prosesnya? Perhatikan. Tuhan itu menjadikan makhluk hanya berkata ah, sekali lagi ah. Inilah kata Allah yang pertama kali, ah. Itulah sebabnya dalam Al-Quran huruf yang pertama huruf alif, ah. Ketika Allah berkata ah, maka terjadilah, muncullah titik. Subhanallah. Titik inilah udah sering kita bahas. Titik inilah disebut Ahmad, artinya Allah Muhammad. Subhanallah. Ahmad inilah Allah bernama Muhammad, Muhammad bernama Allah. Apa sebab? Perhatikan saudara. Alif, ha, mim, dal. Ada 4 huruf. Alif huruf awal dari kata Allah atau dari nama Allah. Ha huruf akhir dari nama Allah. Sedangkan mim huruf awal dari kata Muhammad atau nama Muhammad. Dal huruf awal dari nama Muhammad. Allah Muhammad. Subhanallah. Saudara perhatikan, memang ini sudah sering kita bahas. Saya suruh perhatikan supaya tahu urutannya. Setelah titik itu menetes, tetesan itulah disebut Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut Nur Muhammad? Karena dia adalah tetesan dari titik, sedangkan titik itu disebut Ahmad. Ahmad artinya Allah Muhammad. Nah, Nur Muhammad inilah dijadikan
segala sesuatu, termasuk roh dan jasad kita ini. Seperti sering kita bahas bahwa jasad kita ini asalnya dari tanah. Tanah itu dari air. Air itu dari angin. Angin itu dari api. Api itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyatalah diri kita ini Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu daripada Allah itu sendiri, yang disebut Nurullah. Subhanallah. Perhatikan. Diri dan jasad kita ini daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Sedangkan Nur Muhammad ini daripada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut Nurullah. Perhatikan saudara. Inilah maknanya yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Jadi jangan kita lagi mencari Tuhan. Karena diri kita ini sudah bertajalli, atau disebut tajalli Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan lagi mencari Tuhan. Kalau mau mengenal Tuhan, maka kita harus mengenal diri kita. Artinya, kalau mau melihat Tuhan, lihatlah diri kita ini. Karena kita ini adalah tajalli Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari pertama, dari asal kejadian kita, bukan berarti kita ini Tuhan, tetapi kita ini sahirnya Tuhan, kenyataan Tuhan, wujudnya atau haknya. Kita inilah zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Kita ini adalah rupa zat, dan kita ini adalah diri zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau mau melihat Tuhan, lihatlah diri kita. Lihatlah dirimu. Inilah sering saya gambarkan, saya contohkan. Perhatikan saudara, benang dibuat sarung. Setelah menjadi sarung, maka jangan lagi mencari benang, karena sudah menjadi sarung. Subhanallah.
Kalau mau melihat benang, lihatlah sarung. Kalau sudah melihat sarung, pasti melihat benang. Mustahil tidak melihat benang. Inilah gambaran perumpamaan. Contoh yang sangat jelas. Saudara, perhatikan. Kita akan masuk dalam syahadat. Perhatikan. Syahadat itu adalah penyaksian dan kesaksian. Artinya, ketika kita memandang sahirnya Allah yang kita tadi sebut, ketika kita memandang sahirnya Allah atau kenyataan Allah, maka melihatlah kita Tuhan yang batin. Subhanallah. Karena yang sahir itu terbit daripada yang batin. Ketika kita berkata asyhadu alla ilaha illallah, artinya apa saudara? Perhatikan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Perhatikan. Perhatikan kata-kata saya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Artinya jangan lagi mencari Tuhan. Sekali lagi, jangan lagi mencari Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Perhatikan itu. Artinya jangan lagi mencari Tuhan, tetapi saksikanlah dirimu, saksikanlah diri kita, karena diri kita inilah yang bernama Allah, kenyataan Allah, diri Allah, hak Allah. Subhanallah. Seperti kita sebut di atas. Perhatikan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa memahami ya. Perhatikan saudara, ketika kita berkata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka saksikanlah diri kita, atau melihatlah diri kita sahirnya, kenyataannya Allah, diri Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu saya di sini jelaskan saudara bahwa sesungguhnya kita ini Muhammad dan utusan Allah. Sekali lagi, sesungguhnya manusia itu Muhammad dan utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Tetapi bukan nabi. Nabi kita di Madinah, yaitu
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan kita ini Muhammad Rasulullah? Kita ini adalah tindakan Allah, perbuatan Allah, utusan Allah. Kita kemana-mana itu diutus oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Subhanallah. Tidak mungkin kita bisa kemana-mana tanpa digerakkan, diutus, diperintah. Subhanallah. Tapi bukan nabi. Ya, bukan nabi. Jangan salah paham, saudara. Saudara, sebenarnya batin kita itu adalah Allah dan zahir kita itu adalah Muhammad. Sekali lagi, saksikanlah dirimu. Karena sesungguhnya itulah yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan lagi mencari Tuhan. Karena Tuhan sudah bertajalli kepada diri kita. Kalau bukan jalan ini, sudah salah besar. Inilah jalannya orang-orang arif billah, orang-orang lenyap dan orang-orang utuh. Subhanallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.